Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Parlemen Bikameral Indonesia yang dulunya adalah channel sosial budaya Al Mizan Lutfa. Saya Kang Mizan yang juga merupakan pensiunan peneliti utama Kementerian Keuangan RI. Pemirsa yang terhormat, akhir-akhir ini viral masalah potensi kecurangan pemilu 2024. Potensi kecurangan ini antara lain disuarakan oleh Pangdam Siliwangi, Jenderal Kunto Aritwibowo. Nah, kalau kita melihat anatomi kecurangan pemilu ini bukan hal yang baru. Ya. Kecurangan pemilu ini terjadi di mana-mana, ya. Baik di negara berkembang maupun negara maju, walaupun kadarnya sedikit berbeda. Di Indonesia, kecurangan pemilu ini sudah terjadi di era Orde Baru dan berlanjut sampai era reformasi sekarang ini. Di era Orde Baru, kecurangan pertama itu mulai terjadi ketika pemilu pertama Orde Baru tahun 1972. Dalam bentuk pemilihan umum itu dilakukan sebagian ya di kantor-kantor pemerintah dan BUMN. Ya jelas ya, pemilihnya terintimidasi untuk tidak memilih selain Golkar. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya ya, di era Orde Baru ya, terjadi fusi ya, dari 9 parpol menjadi hanya 3 parpol, yaitu P3, Golkar, dan PDIP. Itu kecurangan yang terjadi ya, selain dari masih kuatnya ketidaknetralan ASN dan BUMN untuk monoloyalitas kepada Golkar, penghitungan suaranya juga pun bermasalah ya. Itu sejak awal pemilu Orde Baru ini yang menarik sekali ya, pada era itu teknologi digital ya masih belum ada, jelas 72 tahun 1972 semuanya serba manual, tapi yang menarik sekali adalah hasil dari pemilu untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Sore itu juga hampir 100% ya, suara itu sudah dapat ditabulasi, dihasilkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Dari mana angka itu? Sukar tidak mengatakan bahwa angka itu bukan angka perhitungan, tapi angka yang dibuat sebelum pemilu terjadi. Kemudian dalam perjalanannya diyakinin pemilu zaman Orde Baru itu hasil pemilunya itu sudah diketahui sebelum pemilu dilaksanakan. Jadi sudah dibuat P3 itu dapat suara berapa, mungkin sekitar 15%. Golkar dapat 80% ya, 95%, dan 5%-nya lagi PDIP. Implikasi dari kecurangan ini jelas ya, korupsinya terjadi sangat merajalela, dan karena rezim yang tidak dapat mengendalikan korupsi itu akan runtuh cepat atau lambat. Dan rezim Orde Baru karena antara lain ya, korupsi dan persaingan antara para oligarki yang marah atas perbuatan anak-anak cendana, sehingga Orba runtuh di tahun 1998. Di era reformasi ya, sejak pemilihan umum pertama tahun 1999, kemudian pemilihan umum kedua tahun 2004, dan hingga sekarang 2019, dan kita akan menyongsong pemilu 2024, ada 4 modus operandi korupsi, bukan korupsi, apa itu namanya,
penyelewengan, kecurangan pemilu. Pertama yang banyak dikatakan itu penggelembungan daftar pemilih tetap, ya, DPT, daftar pemilih tetap itu digelembungkan. Kalau seharusnya 170 juta jadi 190 juta, begitu kira-kira ya. Dan yang kedua, kecurangan yang terjadi yang bersumber dari ketidaknetralan ASN, aparat sipil negara, ya, PNS dulu, dan pegawai serta pejabat tinggi BUMN. Mereka ini diyakinin, ya, kalau yang BUMN ini selain mereka itu diarahkan untuk memilih calon tertentu atau partai politik tertentu, mereka ini mengeluarkan uang yang sangat besar untuk calon legislatif tertentu dan atau partai tertentu. Ini keyakinan masyarakat dan sejauh ini belum dibuktikan. Tapi kalau mau dibuktikan sebenarnya tidak begitu sukar. Implikasinya apa? Karena kecurangan ini menghasilkan calon legislator yang korupsi juga, ya, yang curang juga, dan waktu mereka menjabat, mereka itu tidak ada lain untuk mengembalikan modalnya atau untuk mempersiapkan dana kampanye untuk pemilu berikutnya, ya korupsi juga. Nah, itu lingkaran korupsinya. Kemudian selain dari ketidaknetralan, ya, ASN dan pejabat BUMN itu, penggelembungan DPT itu sudah terjadi. Kemudian, nah, yang paling parah lagi adalah modus penghitungan suara, dan yang paling parah adalah pada tingkat kecamatan. Kenapa begitu? Ya, karena ini penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan secara manual. Hasil pemilu di TPS, tempat pemungutan suara, ya, kotak suara itu, ringkasannya atau rekapitulasinya, ya, calon legislatif A misalnya dapat berapa, partainya dapat berapa, kemudian partai dan calegnya dapat berapa, kemudian untuk DPD, ya, calonnya nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 dapat berapa saja, ya. Kemudian pilpresnya calon nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu dapat berapa saja, ya. Itu ringkasan dari formulir C yang di TPS, di tingkat TPS, yang tempat pemungutan suara, yang ujung tombak dari pemilihan umum. Hasil formulir C1 ini kemudian dibawa secara manual ke kecamatan. Di kecamatan ini dilakukan secara manual, ya, dipakai tulis tangan, ya, mungkin dicatat juga di komputer, ya. Perolehan dari kotak suara itu diuraikan satu persatu dan digabungkan sehingga dikeluarkan formulir DA. DA itu rekapitulasi desa atau kelurahan. Di satu desa itu dapat ringkasan partai politik A misalnya dapat suara berapa, calegnya dapat suara berapa, dan seterusnya. Hal yang sama untuk calon DPD nomor urut X dapat berapa, Y dapat berapa, Z dapat berapa, dan seterusnya untuk tingkat desa. Nah, dari formulir DA ini, formulir rekapitulasi desa ini, kemudian ini dibuat lagi secara manual di kecamatan itu untuk dijadikan rekap kecamatan. Maksudnya, ya, dari kecamatan ini, kelurahan atau desa A itu data perolehan suara partai politik dan atau calegnya, data perolehan suara pilpres, dan data perolehan suara DPD itu diringkas dan digabungkan hingga menjadi suara kecamatan. Dalam suatu kecamatan itu berapa dapat suaranya partai politik dan calegnya, dan atau keduanya,
berapa suara dari kecamatan itu yang diperoleh oleh calon Dewan Perwakilan Daerah, dan hal yang serupa untuk calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini dinamakan formulir DB kalau tadi DP, kalau tadi DA, sekarang DP, rasa-rasanya begitu ya. Nah, ini membuat ini apa itu namanya rekapitulasi manual ini memakan waktu dan kelelahan. Ya. Wakil-wakil dari masing-masing peserta pemilu DPD, ya, pasangan calon presiden dan partai politik itu hadir di sana. Kalau semuanya hadir, ya, dan semuanya komitmen untuk melaksanakan pemilihan umum luber dan jurdil, ya, jujur dan adil, masalahnya tidak akan menjadi kecurangan pemilu. Tapi kan karena manusia biasa, karena kecapean udah sepanjang hari ya memelototi angka-angka itu, ada kemungkinan beberapa bagian dari wakil-wakil itu sudah lelah dan minta izin untuk pulang, nanti tanda tangan saja. Atau mereka itu memang disuruh pulang, ya dikasih uang transport misalnya, ya dikasih apa, ya udahlah pulang nanti tanda tangan saja. Jadi berapa hasil pemilihan umum itu ditentukan dari panitia kecamatan. Itu yang diyakinin oleh banyak pihak, termasuk oleh saya sendiri, ya diyakinin begitu. Nah, implikasi lainnya untuk calon legislatif yang banyak uang, yang menurut istilah Pak Mahfud itu dibiayai cukong, atau partai politik yang besar, sesudah besar kemungkinan dibiayai cukong juga, mereka punya uang yang banyak, dan sehingga bisa ya istilahnya tahu diri, memahamilah kesulitan para saksi-saksi yang sudah capek itu, ya daripada capek ya mendingan dikasih uang berapa, 500.000 atau 1 juta atau berapa ya. Nah, ini implikasinya calon legislatif, ya, atau calon pasangan calon wakil presiden atau partai politik yang banyak uangnya bertendensi akan memperoleh suara yang lebih banyak di tingkat kecamatan ini. Karena mereka punya uang untuk membantu para saksi-saksi yang sudah kecapean itu untuk segera pulang. Ini diyakini. Ini sebenarnya tidak begitu sulit untuk membuktikannya, tetapi ini memang tidak pernah dibuktikan. Ini keyakinan publik yang demikian. Nah, lagi-lagi ini merupakan korupsi. Dan korupsi ini nanti akan dibawa, kalau partai politiknya berhasil lolos atau calegnya lolos, ini kita menghasilkan legislator yang jahat, ya, legislator yang korup, yang akan yang merupakan ya virus pembusukan negara ini. Sebenarnya ya untuk mengatasi ini Ketua KPU terdahulu, ya Arief Budiman, itu sudah menciptakan aplikasi digital namanya Sirekap. Sirekap ini sudah selesai ya dikerjakan dan diuji cobakan pada tahun 2020, tapi ya pemerintah dan DPR belum mau menggunakannya. Dikatakan bahwa aplikasi Sirekap ini akan dijadikan sebagai pembanding saja. Tapi tidak jelas ya, apakah di kecamatan itu di samping manual itu ada kewajiban untuk membandingkan hasil dari aplikasi Sirekap ini dengan hasil manual. Kalau terjadi perbedaan, apa yang harus dikerjakan? Mengulang kembali perhitungan atau menjejaki kembali apakah Sirekap itu punya masalah. Ya. Ini tidak jelas. Dan juga tidak ada informasi atau keputusan dari KPU bahwa di setiap TPS itu data entry untuk Sirekap itu sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, ya, rekapitulasi
tingkat desa, rekapitulasi tingkat kecamatan, rekapitulasi tingkat kabupaten kota, rekapitulasi tingkat provinsi, dan rekapitulasi manual akan terjadi saat itu juga sesudah entry, ya, sesudah data entry di TPS itu dikirim melalui HP, ya, sesuler ke server nasional di Jakarta. Sehingga ya dengan dilakukannya data entry ya di TPS itu dalam 2-3 hari ya hasil pemilu sudah diketahui dengan pasti. Nah, kalau manual ini baru sekitar 2 bulan kemudian ya, hasil pemilu itu diketahui. Nah, sekali lagi ya, kalau si rekap ini ya nihil ya, potensi terjadi kecurangan ya, karena semuanya sudah digitalisasi. Berbeda dengan tadi ya di kecamatan itu, dan di kecamatan ini kondisinya kalau ada istilah hukum itu TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Bukan hanya terjadi di 1-2 kecamatan saja, tapi terstruktur di banyak kecamatan, ya, masif di seluruh Indonesia. Ini keyakinan orang-orangnya. Walaupun ini belum ada buktinya sampai sekarang, dan sebenarnya tidak begitu sukar untuk membuktikan. Tapi memang timbul pertanyaan dengan kita, kenapa ya? Kenapa ada apa ya? Pemerintah atau aparat penegak hukum Gakamdu ya tidak mengusut ya potensi kecurangan atau kecurangan yang sudah terjadi selama ini ya di tingkat kecamatan. Nah, ini ada apa? Ada apa dengan Gakamdu? Siapa yang untung dan siapa yang buntung dengan kecurangan ini? Yang buntung jelas kita ya, warga negara ya Indonesia. Negaranya akan tambah susah, tambah merosot, rakyat miskin akan tambah banyak oleh karena korupsi ini. Sendi-sendi negara akan keropos dan tinggal menunggu waktunya lagi akan runtuh. Ingat, POC yang berkuasa sekitar 300 tahun di Indonesia runtuhnya oleh korupsi juga. Kemudian negara Venezuela di Amerika Selatan yang mirip-mirip Indonesia, kaya dengan sumber minyak, gas, dan mineralnya, juga hancur dan kemiskinan merajalela karena korupsi. Dan hal yang menarik lagi, mungkin ingat dengan kerajaan Ottoman Turki yang menguasai ya, wilayah Timur Tengah, yaitu termasuk Turki, Mesir, Syria, Lebanon, Irak, Lebanon, dan lain-lainnya itu selama beberapa ratus tahun juga runtuh karena korupsi. Jadi korupsi ini sangat jahat. Maka pas sekali kalau dikatakan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Jadi kita tinggal waktu yang sedikit ini menghimbau kepada KPU dan pemerintah agar ya aplikasi Sirekap ini walaupun tetap masih digunakan sebagai pembanding, gunakanlah sebagai pembanding yang bermakna. Artinya data di TPS itu semuanya diwajibkan dikirim ke server nasional. Kemudian di tingkat kecamatan ya perlu diadakan pembandingan antara manual dengan data Sirekap. Kalau terjadi perbedaan, dicari yang salahnya di mana. Ya. Kalau yang salahnya di Sirekap, ya buat catatan saja. Tapi kalau salahnya di manual, itu diperbaiki dengan ada berita acara. Hal yang seterusnya secara berjenjang untuk tingkat kabupaten dan kota dilakukan hal yang sama. Ya. Karena hasil pembandingnya sudah ada ketika rekapitulasi manual di kabupaten kota hingga provinsi. Jadi betul-betul ya Sirekap yang sudah dibuat oleh putra-putri kita terbaik dari ITB dan sudah diuji di BPPT
Dan secara teknis ini sangat dapat diandalkan, sayang sekali tidak digunakan. Selain itu, ya dengan menggunakan aplikasi Sirekap ini, biaya rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi dapat dikurangi secara drastis. Tidak perlu menggunakan puluhan orang ya di kecamatan, kabupaten, tinggal beberapa orang saja. Jadi tambahan honorarium mereka hanya untuk beberapa orang saja. Beberapa orang yang lain ya dapat dirumahkan, ya dapat dirumahkan dengan dibayar gaji penuh. Ya mereka lebih senang dapat pekerjaan apa ya. Nah, dalam jangka panjang ya penggunaan aplikasi ini sangat hemat biaya. Jadi secara keseluruhan ya hemat biaya pemilu ini jika digunakan aplikasi Sirekap dan sistem pemilu tertutup atau sistem pemilu yang cukup mencoblos orangnya saja, itu akan sangat dapat dikurangi secara drastis. Kalau anggaran pemilu 2024 nanti sekitar 86 triliun, dengan sistem pemilu tertutup atau sistem pemilu yang mencoblos calon legislatifnya saja, anggaran pemilu ini tidak akan lebih dari 10 triliun rupiah. Bayangkan. Ya. Kita selalu mengatakan, atau Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi selalu mengatakan, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah ini banyak, dari 86 triliun menjadi 10 triliun. Ini sangat dahsyat sekali, menghemat biaya, menghindari kecurangan, dan memperkuat ya, legitimasi partai politik dan legislator yang terpilih. Demikian pemirsa, ya harapan kita, himbauan kita untuk mengendalikan kecurangan pemilu ya, potensi atau diyakini memang sudah kronis ya terjadi bertahun-tahun sejak pemilu 99 ya, hingga sekarang sudah berapa kali siklus pemilu sejak era reformasi 99, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sudah 5 kali siklus pemilu, tapi masalah kecurangan pemilu ini tidak bisa kita atasi. Implikasinya ya memang itu, korupsi di Indonesia merajalela, supremasi hukum itu terseok-seok, sehingga Pak Mahfud membentuk tim reformasi hukum yang hanya menelurkan konsep saja, yang kemungkinan bisa dipakai atau tidak dipakai. Jadi demikian ya, pertama kita himbau pemerintah ya untuk mengendalikan ketidaknetralan ASN pada tingkat daerah, terutama pemerintah daerah dan sektor BUMN, direksinya itu yang diyakini oleh publik ya memberikan dana dan ketidaknetralan untuk memilih calon tertentu atau partai politik tertentu atau calon pasangan calon presiden tertentu atau calon legislatif DPD tertentu. Yang kedua, kita himbau agar aplikasi Sirekap betul-betul dimanfaatkan, walaupun hanya sebagai pembanding. Pembanding artinya untuk mengoreksi kalau terjadi kesalahan pada perhitungan manual. Dan juga ya penggunaan aplikasi Sirekap ini akan menghindari potensi atau memang sudah terjadi secara kronis kecurangan pada rekapitulasi mulai tingkat kecamatan, ini yang paling berbahaya menurutnya, tingkat kabupaten kota, dan tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Seharusnya kalau aplikasi Sirekap ini digunakan, tidak ada lagi ya perselisihan perhitungan suara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Perselisihan perhitungan suara itu sudah diselesaikan oleh Sirekap mulai dari
tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, kalau kita bercita-cita menginginkan Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang kuat, negara yang dihormati, negara yang tidak ada lagi orang miskin, maka kecurangan-kecurangan pemilu ini harus diatasi oleh otoritas-otoritas yang terkait, aparat penegakan hukum, dan kita bersama memonitornya. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.